Oke, selamat malam Pak Zakiuddin dan Pak Denny. Pada saat ini kelompok kami akan menjabarkan diskusi kami terkait dengan study case dari failure analysis pada housing gas separator menggunakan root cause failure analysis. Ini adalah anggota kelompok kami, ada Nandang Setiawan, ada Ashraful Sidik, ada saya sendiri, Wijaya Pratama, ada Nur Amaniyah Al-Hayat, ada Maria Angelika Tiurlansari. Oke, mungkin dari introduction-nya dulu. Housing gas separator adalah sebuah komponen kunci dalam sistem pengolahan gas yang berfungsi untuk memisahkan gas daripada cairan ataupun partikel padat. Alat ini terdiri dari sebuah tabung silinder yang dirancang untuk bisa menahan tekanan dan aliran fluida yang nanti bakal melewati housing gas ini. Di dalam tabung ini juga terdapat beberapa komponen lain seperti saringan ataupun pemisah yang membantu memisahkan gas dari cairan atau partikel padat yang tadi berdasarkan perbedaan densitas dan menggunakan gaya sentrifugal. Nah, bisa dilihat di gambar bahwa housing gas separator mengalami kegagalan di area sini, yang mana eh, mengalami kondisi-kondisi yang cukup berat seperti tekanan tinggi, aliran fluida dengan kecepatan tinggi, dan kemungkinan adanya partikel abrasif di dalam aliran fluida. Selanjutnya kami bakal bahas gimana sih mekanisme kegagalan bisa terjadi pada area yang dikotaki merah ini. Boleh next. Selanjutnya ini adalah faktor-faktor yang mungkin terjadi yang menyebabkan kegagalan yang ada. Ini kami bagi menjadi 4 seksi. Yang pertama itu daripada segi lingkungannya sendiri yang mungkin disebabkan oleh yang pertama partikel keras, korosi dan erosi. Lalu dari segi operasinya seperti beban yang berlebih, kecepatan aliran yang tinggi dan juga tekanan yang tinggi. Dari segi materialnya yang pertama ada komposisi kimia, perlakuan panas dan sifat mekanik dari material tersebut. Lalu dari segi desain ada geometri desain dari housing gas-nya dan juga ketebalan dari housing gas separator tersebut. Nah, Baik, selanjutnya di sini terdapat beberapa gambar dari hasil pengujian atau pengamatan secara visual. Yang pertama di sini pada gambar 3. Di gambar 3 ini merupakan tampilan permukaan luar dari housing gas separator, di mana pada gambar ini dapat dilihat bahwa tidak terdapat indikasi terjadinya korosi yang parah, namun terdapat adanya karat mungkin disebabkan oleh penyimpanan dan paparan udara setelah mengalami kegagalan. Nah, dari gambar ini dapat dilihat lokasi kegagalan yang ditandai pada posisi 1, posisi 2, 3, dan 4 yang menunjukkan bahwa kegagalan terjadi pada titik-titik spesifik pada sampel tersebut, yaitu di bagian atas housing gas separatornya. Nah, pada gambar 4 ini menunjukkan detail area kerusakan dari housing gas separator ini. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa kemungkinan telah terjadi kontak dengan partikel yang lebih keras dari permukaan luar housing gas separator ini, sehingga terjadi kegagalan. Nah, indikasi ini dapat dilihat dari adanya alur-alur pada area kegagalan. Kemudian adanya growth atau alur pada area kerusakan menunjukkan bahwa sampel telah mengalami gesekan atau kontak yang menyebabkan kerusakan pada permukaan housing gas separator ini. Dengan demikian, dari gambar 3 dan 4 ini dapat diambil asumsi yang pertama, yaitu terjadi erosi pada permukaan sampel bagian yang rusak. Lalu di sini pada gambar 5, gambar ini menunjukkan pola erosi yang terlihat pada area kerusakan housing gas separator, di mana pola erosi terlihat menunjuknya adanya pengikisan atau abrasi pada permukaan sampel yang dapat disebabkan oleh kontak dengan partikel keras atau benda asing yang mengakibatkan gesekan yang berlebihan. Nah, indikasi mekanisme kegagalannya dapat dilihat dari pola erosinya. Dapat indikasi utama dari mekanisme kegagalannya, yaitu erosi. Lalu pada gambar 6 menunjukkan tampilan bagian dalam dari housing gas separator yang telah dipotong, di mana pada permukaan bagian dalam ini tidak terlihat adanya kerusakan yang signifikan dari dalamnya, sehingga tidak ada tanda-tanda penipisan di yang mencolok pada separator dari dalam diameter ini. Kemudian di sini juga terdapat detail dari bagian dalam, di mana
dapat dilihat kembali tidak terlihat adanya kerusakan yang mencolok pada housing gas separator di bagian dalam. Dan juga tidak ada indikasi adanya penipisan dinding di bagian dalam. Nah, lalu untuk gambar 8 ini uh, lebih detail lagi bentuk kerusakan erosi pada bagian luar dari housing gas separator, di mana terlihat adanya penipisan pada housing gas separator dari sisi luar diameter sampel dan terjadinya penipisan material yang menunjukkan adanya kerusakan yang terjadi pada bagian tersebut. Oke, berikutnya adalah analisis metallographic examination. Dari kita lihat dari bagian housing gas separator ini ada dua bagian diambil dalam optical microscope. Nah, bagian pertama adalah bagian yang normal, tidak mengalami kegagalan. Jadi mikrostrukturnya seperti ini. Sebelah kiri adalah perbesaran 200 kali dan sebelah kanan adalah perbesaran yang besar yaitu 500 kali. Nah, jika kita lihat dari referensi yang diambil dari sebuah tesis Materials Research Laboratory Implementation for Education U7-nya UAS, Teknik Farkaus. Ini dari referensinya bisa diketahui kalau dari gambar adalah jenis hypoeutectoid steel, di mana strukturnya adalah perlit yang berwarna gelap ini, dan pada base-nya adalah dasarnya itu adalah ferrit bagian terangnya. Dan diindikasi sebagai hot roll steel dan menghasilkan band structure. Nah, kalau kita samakan mikrostruktur gas separator ini, berarti dia juga hypoelectric steel dengan struktur pada base ferrit. Nah, kemudian di bagian 2 terjadi kegagalan. Jadi ada bagian volume mikrostruktur yang hilang dan menunjukkan adanya bagian yang terkikis. Nah, kemudian yang terakhir, mikrostruktur juga menunjukkan kalau tidak terjadi perubahan fasa. Jadi fasanya tetap dengan perlite bagian gelapnya dan base-nya atau dasarnya adalah ferrat yang terang, dan hal ini mengindikasikan bahwa kegagalan tidak diakibatkan oleh suhu yang tinggi karena suhunya tidak mencapai suhu austenisasi dan mengalami penurunan suhu. Oke, bisa dilanjut. Berikut adalah analisis kimia dari material tersebut, di mana untuk material ini menggunakan standar ASTM A519, di mana untuk ambil sertifikat sendiri sudah memenuhi standar, akan tapi untuk sampel housing gas separator ini memiliki kandungan karbon dan juga mangan jauh lebih rendah daripada standar, di mana standar dari karbon sendiri 0,22 sampai 0,29. Lalu untuk kandungan sampel dari karbon sendiri itu adalah 0,15. Sedangkan untuk standar dari mangan sendiri 0,7 sampai 1, sedangkan untuk sampel sendiri kandungan mangannya sekitar 0,66. Di mana kandungan mangan dan juga karbon ini lebih rendah yang mengakibatkan kekuatannya lebih rendah dan juga ketahanan ausnya juga lebih rendah. Oke, berikutnya adalah hasil pengujian kekerasan pada sampel. Nah, standar kekerasan housing generator adalah 600 HRC. Namun, di pengujian kekerasan setelah proses produksi, yaitu pada certificate-nya, kekerasan sampel tersebut ternyata 2 kali lipat kekerasan standar yang yaitu 30 HRC. Nah, kemudian setelah diuji lagi, setelah sampel tersebut mengalami kegagalan, kekerasan housing gas separator tersebut hanya 19 HRC. Nah, kekerasan sampel tersebut menurun, menurut kami mungkin akibat kadar karbonnya yang lebih rendah, yaitu yang hanya 0,15% dari yang semestinya menurut standar adalah 0,22 sampai 0,29%. Nah, karena kekerasannya tersebut yang rendah, maka sangat mungkin dapat terjadi yang namanya erosi. Next. Nah, berikutnya adalah pengujian kekuatan tarik.
Jadi kekuatan tarik housing gas separator menurut standar adalah 495 MPa. Nah, tapi pengujian kekerasan setelah proses produksi ini menunjukkan bahwa kekuatan tariknya adalah 585 MPa, yang artinya ini adalah hal yang bagus. Karena berdasarkan standar, yaitu minimal 490. Nah, kemudian setelah sampelnya gagal, diuji lagi nih. Ternyata kekuatan tariknya itu cukup jauh lebih tinggi, yaitu 730 MPa. Nah, kekuatan tarik tersebut meningkat berdasarkan asumsi kami mungkin ini terjadi akibat temperatur penggunaan yang tinggi atau panas hasil gesekan. Akan tetapi, panas yang dihasilkan akibat gesekan tersebut tidak mencapai suhu austenisasi. Dibuktikan dengan tidak terjadinya perubahan mikrostruktur seperti yang dibuktikan di analisis metalografi di slide sebelumnya tadi. Nah, kemungkinan yang lain adalah terjadinya mekanisme penguatan berupa strain hardening akibat tekanan yang tinggi. Itulah yang menyebabkan kekuatan tarik sampel ini mencapai 730 MPa. Next. Oke, dari pengujian ini, kelompok kami bentuk beberapa hipotesis tentang kenapa ini bisa terjadi. Itu hipotesisnya terkait dengan erosi yang diakibatkan oleh partikel keras dalam aliran fluida yang masuk ke housing gas separator yang ditandai dengan adanya pola kerusakan pada permukaan luar berupa alur atau groove yang khas pada mekanisme erosi. Yang kedua adalah perlakuan panas yang nggak sesuai. Ini terbukti daripada elongasi 21% yang tidak sesuai dengan standar heat treatment pada elongasi di housing gas separator di standar 25 mN yang paling bawah ini. Nah, terus yang ketiga, komposisi kimia yang berbeda daripada spesifikasi. Jadi komposisi kimia yang aktual itu sedikit berbeda dengan sertifikat pabrik yang perbedaannya terletak pada kandungan karbon dan mangan yang lebih rendah sehingga menyebabkan perbedaan ataupun penurunan kekuatan mekanis dari housing gas separator ini. Boleh di next. Nah, setelah dianalisis lebih jauh lagi, root cause-nya adalah terbagi menjadi 4. Yang pertama dari segi lingkungannya sendiri, itu terjadi kebocoran dari bagian atas housing yang longgar sehingga menyebabkan erosi pada permukaan luarnya. Lalu terdapat terjadi kavitasi erosi yang terjadi akibat adanya tekanan dan pembentukan gelembung udara dalam fluida yang bocor. Lalu dari segi operasi sendiri, terdapat variasi tekanan yang nggak terkendali akibat masalah pada pressure controller sehingga menyebabkan getaran berlebih yang menyebabkan keausan dan kerusakan pada komponen. Dari segi materialnya sendiri, kekerasan material ini cukup rendah sehingga menyebabkan kerentanan terhadap erosi dan kavitasi. Lalu sifat mekanik materialnya juga kurang memadai seperti ketahanan aus yang rendah sehingga menyebabkan kegagalan. Lalu dari segi desain, geometri pemasangan di bagian atas yang longgar itu mungkin menjadi penyebab kebocoran fluida dan memicu mekanisme kerusakan yang lainnya. Baik, selanjutnya dari beberapa pengamatan dan pengujian yang telah dilakukan sebelumnya dan analisis root cause yang telah disajikan, kelompok kami menyimpulkan bahwa kegagalan yang terjadi yaitu cavitation erosion dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemasangan bagian atas housing yang longgar, di mana awal dari kegagalan ini adalah pemasangan bagian atas housing yang longgar. Kondisi ini menyebabkan housing tidak terpasang dengan baik dan mungkin tidak mampu menahan tekanan fluida dengan efektif. Lalu yang kedua yaitu pressure controller yang bermasalah, di mana komponen ini berfungsi untuk mengatur tekanan selama proses separasi. Nah, akibat pemasangan yang longgar dan komponen pressure controller yang bermasalah ini, sinyal pressure membuka PCV sehingga gas tidak terkirim ke outlet gas. Nah, variasi tekanan yang tidak terkendali dapat menyebabkan gangguan pada sistem dan komponen lainnya. Lalu selanjutnya, setelah controller yang bermasalah, terjadilah vibrasi, di mana getaran dapat terjadi merambat ke housing dan komponen lainnya, menyebabkan kerusakan dan keausan pada bagian atas
housing gas separator ini, dan tingginya getaran yang terjadi menyebabkan terjadinya aus di bagian atas. Hal ini terjadi karena spesifikasi materialnya yang berada di bawah standar sehingga dia mengalami keausan. Lalu selanjutnya aus di bagian atas ulir atau cangkang, di mana getaran yang terjadi akibat pressure controller yang bermasalah dapat menyebabkan aus pada bagian atas ulir cangkang housing. Aus ini juga dapat terjadi karena ukuran dari housing yang tidak sesuai dengan komponen inner vesselnya. Oke, nah selanjutnya adalah yang terjadi fluida sebagian keluar di bagian atas. Nah, akibat aus pada housing tersebut atau cangkang tersebut, maka terjadilah kebocoran dari bagian yang terkikis, membentuk lubang sehingga sebagian fluida dapat keluar dari bagian atas housing. Nah, fluida yang keluar menumpuk di bagian atas. Nah, kemudian yang terjadi selanjutnya adalah fluida yang keluar dari bagian atas tadi mengerosi permukaan luar bagian atas. Fluida yang keluar sebagian dari housing dapat mengakibatkan erosi pada permukaan luar bagian atas. Nah, erosi ini dapat merusak struktur material housing dan memperburuk kondisi keausan yang sudah ada. Nah, akibat tersebut terjadilah yang namanya cavitation erosion. Akumulasi erosi pada permukaan luar bagian atas housing dapat berkembang menjadi cavitation erosion akibat tekanan rendah dan pembentukan gelembung udara dalam fluida. Cavitation erosion dapat mempercepat kerusakan pada housing dan mengancam keandalan sistem secara keseluruhan. Next. Nah, berikut solusi pencegahan yang dapat dilakukan di masa depan. Jadi kelompok kami menawarkan 3 solusi, yaitu pertama, memastikan bahwa material yang digunakan sudah benar-benar sesuai dengan standar material untuk housing gas separator. Solusi yang kedua adalah melakukan perawatan rutin. Inspeksi dan pembersihan rutin dapat membantu mencegah terjadinya masalah dan memastikan bahwa separator tersebut berfungsi dengan benar. Perawatan yang dilakukan antara lain dapat melakukan perawatan mingguan, kemudian perawatan setiap 3 bulan, setelah itu setiap 6 bulan, dan yang pasti perawatan tahunan. Kemudian solusi ketiga adalah menggunakan suku cadang pengganti yang berkualitas, yaitu menggunakan suku cadang pengganti yang berkualitas karena dapat membantu memastikan bahwa separator tersebut berfungsi dengan benar dan mencegah terjadinya masalah terulang di masa mendatang. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.